Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, kondisi kesehatan Kevin Hiller semakin membaik. Bahkan tingkat kesembuhannya jauh lebih cepat dari perkiraan dokter yang memvonis jika Kevin harus bed rest selama 3 bulan. Maklum, penyakit syaraf kejepit yang dideritanya selama ini. Saat ini, Kevin dan Siska kekasihnya yang ditemui mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhan yang begitu cepat setelah sebelumnya menjalani operasi. Ya, jadi hari ini pertama kali baru diizinkan sama dokter juga untuk exercise tulang belakang. Ini pertama kali hari ini untuk penguatan otot. Jadi kemarin itu pertama latihan jalan, sudah bisa lancar. Kemudian penguatan otot tadi ada beberapa latihan yang udah boleh dilakukan. Dan emang progresnya lumayan signifikan, dokter juga sempat kaget gitu bisa sampai seperti ini. Jadi ya senang aja sih. Terus tadi habis exercise langsung jalan-jalan sekeluarga ke sini. Kita langsung nonton di sini gitu. Untuk jalan udah kuat, cuman kalau untuk kegiatan yang berat belum boleh. Boleh dilakukan kalau udah sekitar 3 bulan exercise. Jadi ini benar-benar tahap pertama exercise gitu. Tapi udah kuat tadi jalan-jalan keliling di bawah, udah sempat makan juga sekeluarga. Kevin Hillers mengaku jika kondisi kesehatan ini tak lepas dari keinginan kuatnya untuk sembuh. Jadi selain perawatan medis, Kevin mengaku memberi semangat pada dirinya sendiri untuk segera sembuh. Selain itu, Kevin mengungkapkan jika kehadiran Siska kekasihnya yang selama ini menemani semakin menguatkan niatnya untuk semakin cepat pulih dari sakit. Untuk menghibur diri sendiri supaya tidak stres tidur terus ya kan. Emang menyebalkan karena kan korbannya kita-kita gitu loh. Dibikin filter yang lucu-lucu, terus sebel, tapi ya orang sakit kita maklumin aja gitu. Bukan hanya itu, dengan tingkat kesembuhannya yang dirasa lebih cepat ini, kabarnya dalam waktu dekat pemeran Angga ini akan muncul di layar drama Ikatan Cinta. Gitu. Udah bisa gerak. Gimana nih yang ngajak kuliner nih? Jadi sebenarnya harus 3 bulan istirahat banget. Cuman sayanya ini gimana ya? Capek istirahat mulu. Cuman udah ngasih tahu ke manajer kan 2 minggu lagi saya siap syuting ya. Saya capek istirahat mulu gitu kan. Jadi benar-benar 2 minggu ini saya manfaatkan untuk istirahat, latihan penguatan otot, sama yang paling terpenting multivitamin dosis tinggi untuk tulang. Jadi Kepedihan hati Elsa terus berlanjut. Dalam perjalanan menuju lapas, Elsa merasa begitu hampa ditinggal orang paling dicintainya. Elsa merasa jika ia tak sanggup lagi melanjutkan hidupnya. Dan kebebasan yang akan diterimanya dianggap tak ada artinya tanpa Keisha di sisinya. Itu sebabnya Elsa hanya terdiam ketika berpamitan dengan keluarganya di depan lapas.
Sedangkan kedukaan Mama Karin dibawa hingga pulang ke rumah. Mama Karin tak mampu lagi menahan tangisnya melihat suasana rumah, terutama kamar tidur, tempatnya bercengkrama dengan Papa Chandra selama ini. Dan sebagai pasangan sehidup sesurga, Mama Karin untuk kesekian kalinya menangis di tempat jenazah Papa Chandra sebelum dimakamkan. Tadi Mama mikir seperti Papa buka pintu buat kita, nyambut kita. Dan sekarang gak ada siapa-siapa, no. Biasanya Papa yang bukain. Ada Keisha, tapi sekarang ada siapa-siapa. Mama bakalan kangen sama mereka, no. Gimana caranya Mama pengen ketemu mereka, no? Gimana kalau Mama kangen sama mereka, no? Aku antar Mama ke kamar biar bisa istirahat ya. Sementara Andin dan Mama Rosa langsung pulang karena Elsa tak ingin melihat wajah Andin. Sesampai di rumah, Andin menceritakan kejadian naas yang menimpanya bersama dengan Papa Chandra, Catherine dan Keisha kepada Reina. Reina kaget ketika Mama Andin memberitahukan jika Opa Chandra dan adik Keisha meninggal dunia. Catherine sama Keisha, kita semua terjatuh dari mobil. Alhamdulillahnya Mama nggak kenapa-napa. Mama cuma ngalamin luka ringan aja. Tapi masalahnya Opa Chan sama Dede Keisha meninggal, sayang. Meninggal, Ma? Maksudnya pergi ke surga? Iya, sayang. Rena harus mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, sayangnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Opa Chan sama Dede Keisha gak ada lagi dong. Maka kita berdoa ya buat Opa Chan sama Dede Keisha. Kemana, sayang? Nih. Kenapa, sayang, kok diem? Kalau begitu berarti Om Baik lagi sedih dong, Ma. Nggak hanya Om Baik aja, semua orang juga sedih, sayang. Mama juga sedih. Tante Frozen juga sedih. Sini, sayang, sama Mama, yuk. Ma, Ya? waktu itu aku boleh nggak ketemu Om Baik? Mama nggak sedih. Boleh kan aku ketemu Om Baik? Reina terdiam usai mendengar cerita Andin soal Opa Chandra dan adik Keisha yang sudah pergi ke surga. Setelah itu, Reina pun merengek kepada mamanya meminta izin untuk menelpon Om Baik. Berat hati Andin, namun Mama Rosa menjelaskan sehingga Andin tak bisa menolak permintaan Reina. Ma? Boleh kan, Ma? Halo, lagi pada ngapain di sini? Kamu minta apa, sayang? Kok boleh atau enggak? Oma? Ya. Tadi Mama kasih tahu aku tentang Opa Chan sama Dede Keisha. Pasti Om Baik lagi sedih, Oma. Aku ketemu Om Baik, Oma. Rena sayang, cucu Oma yang pinter. Iya, betul. Om Baik pasti sekarang ini lagi sedih. Kalau misalnya Rena mau ketemu Om Baik sekarang masih belum bisa, ya. Kan lagi pula Om Baik juga masih sedih dan juga capek abis ngurusin Opa Chan dan adik Keisha. Tapi Rena bisa telepon. It's okay. Teleponnya lewat handphone Oma aja ya. Iya, Oma. Ya, boleh nggak Oma minta tolong ambilin handphone Oma di kamar Oma? Boleh. Boleh, pinter. Yuk, masuk. Ya.
Hati Andin semakin tak karuan ketika Reina memberi izin Om Baik menemuinya di lain waktu. Andin merasa jika ucapan Reina bakal menjadi bumerang baginya, terutama soal hubungannya dengan Elsa. Elsa yang menuduhnya sebagai penyebab kematian Keisha, dan jika kebersamaan Reina dan Nino dilihat Elsa, apa yang akan terjadi? Kenapa? Nanti kalau misalkan Nino... Aduh, it's okay. Kamu gak perlu khawatir. Reina itu anak yang sangat pintar dan cerdas. Dia cuma mau menghibur Om Baiknya. Dia cuma mau menghibur Nino kok. Gak lebih dari itu. Kan lagi pula kamu tadi sudah cerita ke Reina soal kondisi yang sedang dialami oleh Nino. It's okay, gak perlu khawatir. Ya? Gak usah khawatir. Ya. Rupanya bukan hanya Mama Rosa, Mama Karin juga berpikir jika Reina kini menjadi satu-satunya anak Nino. Mama Karin memohon kepada Andin agar memberi kelonggaran Nino bertemu dengan Reina. Jika demikian, apakah posisi Andin akan memberi hati kepada Nino untuk bebas menemui Reina? Sekarang anak Nino cuma Rena. Maksud Mama? Saya tahu kalau kamu susah kasih izin Nino untuk ketemu Rena. Tapi Mama mohon, tolong jangan terlalu keras ya sama Nino.